Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan membahas lagi nih tentang Samudra Cinta. So, buat kalian jangan bosan-bosan ya tentang cerita Samudra Cintanya. Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya ya. Bantu channel ini untuk semakin berkembang. Terima kasih semuanya yang udah subscribe. Happy watching guys, enjoy. Pada saat Pak Rusdi, Pak Ferry, dan Renata melihat Ariel, Pina, dan Bu Nopi yang sedang membersihkan taman, Pak Rusdi, Pak Ferry, dan Renata pun terlihat senang. Lalu mereka kembali lagi ke acara openingnya Grenusa, namun tidak dengan Renata. Renata meminta untuk tetap di sana karena ingin melihat Ariel, Pina, dan Bu Nopi dihukum. Di sisi lain, Cinta mencoba untuk membujuk Samudra kembali agar tidak marah lagi. Kemudian Samudra mengatakan, "Aku ingin es krim." Cinta pun langsung mencarinya. Saat Cinta akan mencari es krim, ada Pak Gio dan ia langsung memberikan es krim demi melihat Cinta baikan kembali. Lalu Mentari diambil oleh Pak Gio dengan alasan Mentari masih kecil, gak boleh melihat adegan dewasa. Cinta pun langsung memberikan es krim itu pada Samudra, dan Samudra menerimanya, lalu memakan es krim tersebut. Kemudian mereka pun baikan dan kembali ketawa. Ketika Samudra sadar Mentari tidak bersama Cinta, Samudra pun langsung menanyakan kemana Mentari. Cinta pun mengatakan Mentari bersama Pak Gio. Samudra langsung mengambil Mentari, dan Samudra melihat Mentari sedang dikasih es krim. Lalu Samudra pun langsung melarangnya. Cinta datang dan menanyakan apa yang terjadi. Samudra dan Pak Gio pun akhirnya menutupi apa yang terjadi karena ditakutkan Cinta akan marah. Ketika Pak Ferry diwawancarai dan ditanya apakah hotel yang di Bali akan segera dibangun, lalu bagaimana gambaran hotelnya, Pak Ferry pun langsung menunjukkannya kepada reporter tersebut. Namun reporter tersebut mengatakan lebih baik dibatalkan saja. Melihat tingkah lakunya yang aneh, Pak Ferry pun langsung menanyakan kepada Samudra dan meminta CCTV-nya karena ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar hal tersebut, Samudra pun langsung mencari tahu. Sementara itu, Bu Nopi, Pina, dan Ariel yang sedang membersihkan taman, Bu Nopi malah kejebur ke got, dan Pina yang mencoba untuk menolongnya ikut juga masuk ke dalam got. Saat Intan akan membeli bahan untuk membuat baju, Intan melihat orang yang sedang berkerumun. Intan pun menanyakan apa yang sedang terjadi. Setelah mengetahui informasi dari ibu-ibu, Intan melihat ada Bu Nopi dan Pina. Akhirnya Intan mendekati mereka, namun Bu Nopi dan Pina malah salah paham. Ia kira Intan datang untuk menghinanya. Di saat Intan akan dikerjain oleh Pina dan Bu Nopi, sedangkan Ariel sedang bersembunyi, Ariel pun akhirnya memutuskan untuk menolong Intan. Dan pada saat itu pun Intan tahu Ariel ada di sana. Lalu Ariel menjelaskan yang sebenarnya terjadi agar Intan tidak marah.
Walaupun Intan kesal, namun Intan mencoba untuk memaafkannya. Ketika melihat Ariel, Pina, dan Bu Nopi dihukum membersihkan taman, Nopan dan Nora pun senang karena mereka tidak ikut dengan mobilnya Pina. Renata pun yang sedang berada di tempat tersebut. Dia melihat Nopan dan Nora. Lalu Renata pun sengaja menyorotkan cerminnya kepada Nora. Lalu Renata memberi tanda dengan memakai lipstik. Ketika Andra naik ojek untuk pulang ke rumahnya, Andra melihat rumahnya dikelilingi oleh kegelapan, dan ternyata itu hanya mimpi. Akan tetapi, setelah mendengar cerita dari Samudra tentang peresmian hotelnya di Bali, Andra pun mempunyai firasat yang tidak enak. Di sisi lain, Pak Ferry, Pak Rusdi, dan Bu Lila mendatangi orang wartawan yang indigo. Dan wartawan itu mengatakan, jangan pergi ke sana, jangan adakan acara itu, karena semua terlihat kabur. Ada suara tangisan di mana-mana, teriakan di mana-mana, dan percikan darah di mana-mana. Jadi, tolong jangan lanjutkan acara itu, Pak. Nah, di saat Samudra masuk ke kamar, Cinta melihat berkasnya berantakan. Lalu Samudra pun melihat ke jendela, dan jendela tersebut sedikit terbuka. Akhirnya, Samudra menyelidikinya. Lalu Samudra dan Cinta pun menemukan jejak perempuan dan laki-laki, dan kemungkinan mereka sepasang. Apakah mungkin mereka itu Kanopan dan kawan Kanora? Kata Cinta. Kemudian saat Cinta mengecek apa aja yang hilang dari berkas tersebut, dan ternyata tidak ada berkas yang hilang satupun. Cinta mengatakan bahwa orang itu hanya ingin tahu alamat peresmiannya Hotel Grenusa di Bali. Pada saat Ariel, Pina, dan Bu Nopi akan pulang, ada dua orang yang memakai topeng. Dua orang tersebut memakai topeng yang sama ketika mereka diikat di perkebunan. Lalu dua orang yang memakai topeng tersebut membakar mobilnya Pina. Begitupun dengan mobilnya Nopan dan Nora. Akhirnya mobil mereka hangus terbakar, dan mereka pun menyangka ini adalah kerjaannya Samudra. Lalu mereka semua mendatangi Samudra. Samudra pun yang dari tadi di kamar tidak tahu apa-apa tentang terjadinya kebakaran mobil tersebut. Akhirnya Samudra meminta untuk melihat ke tempat kejadian, dan Samudra pun tidak menemukan apa-apa. Dan Samudra berpikir, rapih juga ini orang kerjanya, tapi siapa ya yang mengerjakan ini semua? Dan Samudra pun akan menyelidikinya. Kemudian Nopan, Nora, Pina, Ariel, dan Bu Nopi mengancam Samudra untuk dijebloskan ke penjara. Dan Samudra pun dengan tegas mengatakan, emang punya bukti apa mau menjebloskan gue ke penjara? Palingan juga kalau misalkan laporkan gue ke polisi, yang ada lu berdua yang masuk penjara, karena lu semua kan yang makan hartanya Panci. Dan disanalah bersambung. So guys, buat kalian yang suka dengan cerita Samudranya kali ini, don't forget to like, comment, share, and subscribe-nya ya. Thank you for watching. See you in the next video.